10 orang yang mendapatkan jaminan masuk surga. Dia adalah Abdurrahman bin Auf. Setiap yang disentuh oleh tangannya semuanya menjadi emas. Itu Abdurrahman bin Auf. Beliau sanggup meninggalkan Mekah menuju ke Madinah tanpa membawa barang, tanpa membawa tunggangan kecuali kuda dan jubah yang dia pakainya. Membersamai dakwah Rasulullah 13 tahun di Mekah. Seluruh peperangan diikuti oleh Abdurrahman bin Auf dan banyak tubuhnya terluka. Bahkan kakinya satu pincang karena berjihad di jalan Allah. Lihat, kalau seandainya Abdurrahman bin Auf mendapatkan jaminan termasuk Asyara Mubashirina bil Jannah, bisnisnya. Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Al-Hafidh Ad-Dhahabi, beliau menceritakan saking hebatnya kekayaan kekayaan Abdurrahman bin Auf. Sepertiga penduduk Madinah diberikan hutang oleh Abdurrahman bin Auf. Sepertiga lagi mereka yang punya hutang dibayar hutangnya oleh Abdurrahman bin Auf. Sepertiga lagi diberi nafkah oleh Abdurrahman bin Auf karena hubungan kekerabatan. Subhanallah. Berapa yang dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf untuk berjihad? 40.000 dinar, bukan dirham, 40.000 dinar. 357 miliar sekali beliau infakkan untuk jihad fi sabilillah. Beliau membebaskan dalam satu hari 30.000 budak. Bahkan dalam riwayat yang dikutip Ad-Dhahabi, bukan hanya 30.000 budak, tetapi 30.000 keluarganya budak-budak itu. Subhanallah. Ketika Rasulullah SAW wafat, Rasulullah berwasiat, siapa yang bisa menghidupi keluargaku, maka dia akan mendapatkan jannah. Abdurrahman bin Auf memiliki lahan di Madinah, yang lahan itu diairi oleh tidak kurang 700 unta. Saking luas. Lihat kafilah Abdurrahman bin Auf dari Syam yang datang ke Madinah, dibawa oleh 700 unta. Ketika deru-debunya itu terdengar sampai ke telinga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abdurrahman bin Auf la yadkhulul jannah illa habwa. Abdurrahman bin Auf tidak akan masuk surga kecuali dengan merangkak. Subhanallah. Siapa yang tidak menangis? Orang begitu luar biasa dakwahnya. Orang begitu luar biasa jihadnya. Bahkan Abdurrahman bin Auf di antara sahabat yang pernah menjadi imamnya Rasulullah. Rasulullah pernah bermakmum kepadanya. Orang seperti itu kemudian dikatakan tidak masuk surga kecuali dengan merangkak. Siapa yang tidak sedih? Infak Anda dibandingkan dengan infak Abdurrahman bin Auf nggak ada artinya. Jihad kita nggak pernah berjihad. Dakwah kita dibandingkan dakwahnya Abdurrahman bin Auf jauh. Orang seperti itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf la yadkhulul jannah illa habwa. Abdurrahman bin Auf tidak masuk surga kecuali merangkak. Nangis dia datang pada Ibunda Aisyah. Ya umat mukminin, hai Ibunda, apa yang bisa saya lakukan agar saya bisa masuk surga dengan tegak dan tidak merangkak? Subhanallah. Abdurrahman bin Auf kemudian menjadikan semua tanah yang dimiliki, yang diairi oleh 700 unta tadi itu, kemudian dibelanjakan di jalan Allah. Beliau tanggung semua kebutuhan keluarga Rasulullah SAW. Bahkan kemudian beliau berwasiat kepada 100 veteran perang Badar, setiap orang mendapatkan 400 dinar. Berapa miliar angkanya 400 dinar? Setiap orang untuk membebaskan dirinya agar bisa masuk surga dengan berjalan kaki tegak. Rasulullah SAW mengatakan, istabta'tu Abdurrahman bin Auf. Seperti dalam hadis yang awal tadi, Rasulullah menunggu para sahabat, tetapi ada seorang sahabat yang lama sekali ditunggu oleh Rasulullah karena gak datang-datang ke surga. Siapa sahabat itu? Abdurrahman bin Auf. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan orang sekelas Abdurrahman bin Auf yang dakwahnya 13 tahun, yang jihadnya bersama Nabi sepanjang hidup Rasulullah. Kalau Anda ingin berada di belakang barisan Rasulullah SAW, maka Anda harus berdakwah dan tidak ada alasan bagi Anda.
Yang kedua, Anda harus dakwah berjamaah sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya. Alasan banyak sehingga akhirnya dia tidak mau berdakwah. Alasan banyak sehingga dia tidak mau terikat dengan jamaah. Alasan banyak sehingga dia tidak mau kehilangan itu dan sebagainya. Akhirnya apa? Innal insana lafi khusrin. Kata Imam Syafi'i, ayat ini dahsyat sekali. Karena ayat itu menjelaskan betapa kita semuanya merugi. Semua kita merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Dengan kita berdakwah, dengan kita berjamaah, maka insya Allah kita akan bisa melakukan semuanya itu. Saudara-saudara sekalian, sejarah hidup Anda adalah Anda sendiri yang membuat, bukan orang lain. Karena itu ketika nanti saudara dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, Allah katakan, Iqra kitabaka, silakan kamu baca tulisanmu. Allah mengatakan dengan kata kitabaka, padahal yang menulis malaikat. Kenapa? Karena hidup itu, catatan yang mencatat hidup kita adalah diri kita. Kita yang membuat sejarah tentang diri kita. Anda catatannya berisi baik ataukah buruk, itu adalah Anda, bukan orang lain. Kewajiban kami menyampaikan, kewajiban kami mengajak, dan kami punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini sedang menunggu kita, dan kita sudah sampaikan undangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mungkin di antara yang hadir ini ada yang tidak mau. Mungkin ada di antara yang hadir ini yang tidak menyambut undangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kembali kepada masing-masing. Prinsipnya kami sudah menyampaikan apa yang menjadi undangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni faratukum ala khawdi. Aku menunggu kalian. Aku menunggu kalian di telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda mau bersama-sama dengan Rasulullah di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Anda mau bersama-sama Rasulullah di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan menunda, jangan menunggu, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ardh. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah, dan bersegeralah untuk mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah, jangan menunggu lagi. Seorang sahabat Rasulullah SAW ketika mendapatkan kabar tentang surga, beliau memakan sebuah atau sebutir kurma. Kata dia, buh, ya Rasulullah, al-jannah ya Rasulullah. Naam, ya Rasulullah, apakah kami akan mendapatkan surga kalau kami mati? Kata Rasulullah, ya. Kemudian sahabat itu langsung membuang kurma yang ada di mulutnya, dibuang, dan kemudian dia berangkat berjihad, dan akhirnya dia mati gugur sebagai syuhada. Dia tidak perlu menunggu waktu sampai menghabiskan kurmanya. Terlalu lama, kata dia, untuk mendapatkan jannah dengan menunggu menghabiskan satu butir kurma. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, inilah kesempatan bagi kita semua. Dakwah bersama dengan jamaah untuk menegakkan syariah dan khilafah mungkin tidak akan pernah bisa kita rasakan kalau kita tidak pernah memenuhi seruan itu hari ini. Kalau kita tidak pernah memenuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan hari ini. Karena entah setelah ini kita mungkin sudah di mana kita tidak tahu, karena takdir hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu telah tiba, kita tidak bisa mengajukan minta ditunda atau minta diajukan, tidak bisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengemban dakwah, dalam keadaan istiqamah dan berjuang di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.